البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas semua nikmat yang zahir maupun yang batin, atas taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga pada beberapa waktu yang lalu kita bisa merasakan nikmatnya bulan yang penuh dengan keberkahan, yang hendaknya terus dan terus kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan yang telah kita upayakan di bulan yang mulia tersebut. Sebagaimana diriwayatkan dari para salaf dulu, mereka menunggu-nunggu datangnya Ramadan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum datangnya. Kemudian setelah mendapatkan Ramadan, mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan yang dilakukan di bulan Ramadan pada 6 bulan setelahnya. Jadi selama 6 bulan tersebut mereka masih hatinya terkait dengan Ramadan, memohon agar amalan diterima. Dan ini sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang utama yang dipuji di dalam surat Al-Mu'minun. Allah katakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Terkumpul padanya upaya untuk melakukan amalan saleh, kemudian diiringi dengan rasa wajal, rasa khawatir di dalam hati-hati mereka, jangan-jangan amalanku tidak diterima. Ini sifat mukmin yang sejati. Maka hendaknya kita mengupayakan hal tersebut untuk ada pada diri-diri kita, karena padanya kemanfaatan yang besar, terutama untuk memupus rasa ujub, memupus rasa besar diri terhadap amalan kecil yang dia lakukan. Juga untuk menjaga agar setelah melakukan amalan soleh, dia betul-betul ingat bahwasanya dia butuh menjaga. Jangan sampai setelah dia beramal soleh, dia batalkan amalan tersebut dengan perbuatan-perbuatan buruk yang dia lakukan setelahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah katakan, melarang kita semua untuk menjaga amalan, dan kita dilarang dari membatalkan amalan-amalan kita. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian sendiri. Nah, barakallahu fiikum. Dan walhamdulillah, pada pertemuan yang telah lampau kita selesai dari bab yang kedua terkait adab yang dibimbingkan di dalam syariat kita bagi para wanita berkaitan dengan masalah pakaian,
masalah berdandan dan masalah berhias, yang sebelumnya juga pada bab yang pertama kita telah membahas tentang adab dalam perkara hijab serta adab para wanita ketika keluar dari rumahnya, yang kalau kita perhatikan, akhwati fillah barakallahu fikun, dua bab tersebut membimbing kita terkait adab yang zahir, adab yang nampak, adab yang kelihatan, tingkah laku, tindak tanduk, berpakaian ketika berhias, berdandan. Dan sekarang kita akan masuk pada bab yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, yang memiliki kaitan dengan maknawi kita, yaitu dengan jiwa kita, bagian dalam kita, agar bisa bagus, agar bisa seseorang muslimah betul-betul berhias dengan adab Islamiyah. Dan seorang menganggap perkara adab perkara gampang. Untuk seorang bisa mempelajarinya satu kali pertemuan, dua kali pertemuan, tidak. Bahkan adab ini butuh untuk ditanamkan sampai betul-betul tertanam semenjak dini. Makanya dulu para salaf, mereka ketika ingin mengajarkan anak-anak mereka adab, mereka bawa anak-anak itu ke majalisul ilm untuk betul-betul melihat adab orang-orang yang telah benar dalam upayanya menuntut ilmu, adab para ulama, adab mereka-mereka yang menyampaikan ilmu, untuk bisa apa? Belajar adab. Ditanamkan semenjak dini, dari hari ke hari yang dilalui. Kenapa? Karena penanaman adab, penanaman untuk betul-betul mereka amalkan dalam keseharian. Nah, ini penting. Makanya tidak cukup kita misalnya mengajarkan adab, ingin menanamkan adab kepada diri kita pertama kali, kemudian kepada anak-anak kita, atau siapa saja, inginnya sekali bicara kemudian selesai dan bisa terwujud apa yang diinginkan. Tidak. Bahkan butuh usaha maksimal, butuh pembiasaan, apalagi terhadap anak-anak kita. Makanya kita mempelajari adab ini memiliki keutamaan yang sangat besar dan memiliki arti penting yang sangat tinggi. Pertama, untuk memperbaiki diri kita. Yang kedua, karena para wanita adalah pendidik pertama bagi anak-anak. Baik dan buruknya generasi penerus bergantung dengan baik buruknya adab para orang tuanya. Nah, oleh karena itulah mari kita betul-betul mengupayakan untuk berhias dengan adab Islamiyah, kemudian membiasakan anak-anak kita dari setiap adab-adab yang telah kita pelajari dan telah kita ketahui terkait adab-adab Islamiyah, untuk betul-betul kita terapkan pada anak-anak keturunan kita. Bismillah akan tercapai generasi yang kokoh, generasi yang utama, dan itu yang diharapkan. Bagusnya generasi, bagusnya anak keturunan, sekali lagi berawal dari bagusnya para ibu. Bagusnya para ibu. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Allah Subhanahu wa taala permisalkan baladut thayyib, yaitu tanah yang bagus, negeri yang bagus, akan mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan, pepohonan-pepohonan yang bagus juga.
mengeluarkan hasil bumi yang baik. Akan tapi walladzi khabutha, adapun tanah yang buruk, la yakhruju illa naki, tidak akan mengeluarkan kecuali yang buruk. Nah, maka niatkan ketika kita mempelajari yang seperti ini bukan hanya berhenti sebatas kita saja. Ini terlalu pendek. Tapi harus jauh ke depan. Nah, aku punya anak, aku punya orang-orang yang butuh dididik. Nah, sehingga dia mengilmui pertama kali untuk diri sendiri, kemudian mengilmui yang kedua kalinya untuk orang-orang yang dia cintai dari anak keturunannya untuk bisa menjadi baik. Karena mendidik adab tidak bisa kalau seorang tanpa ilmu. Apalagi kita hidup di zaman yang begitu banyak perkara-perkara yang terkadang dianggap baik, perkara yang dianggap adab, ternyata kalau dicek, oh itu bukan adab Islamiyah. Manusia menganggap misalnya anak menghormati orang tua, atau menghormati guru dengan bentuk berdiri. Ketika gurunya lewat berdiri, sebagian menganggap Masya Allah ini adab yang bagus, padahal itu bukan adab Islamiyah. Bahkan dilarang untuk melakukan penghormatan kepada seseorang dengan berdiri. Dan juga di antara hal yang penting juga yang terkadang seorang bermudah-mudahan, misalnya adab cium tangan. Dianggap ini adab yang utama, adab yang bagus. Anak mencium tangan orang tua setiap ketemu dengan siapa saja, bahkan terkadang sampai menunduk. Bahkan sebagiannya mengajari anaknya bukan dicium tangannya, tapi ditempelkan di dahinya atau ditempelkan di pipinya, macam-macam. Orang tua ketika melihat anak seperti itu, sebagiannya menganggap sudah benar, sudah bagus. Padahal ini tidak ada di dalam tuntunan kita. Nah, tidak ada dalam masalah mencium tangan. Nah, dalil para sahabat, cucu Nabi Hasan Husain tidak pernah diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencium tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh perkara yang sebagian manusia dianggap sebagai adab. Bahkan mungkin ibu mengajarinya, kalau anaknya tidak cium tangan, dia marah. Padahal masalah cium tangan, yang datang adalah cium tangan bukan untuk litta'zim, tapi lisyafaqah, sebagai bentuk kecintaan dan sayang. Yang ada pada manusia kebanyakan cium tangan itu untuk litta'zim, untuk penghormatan, mengagungkan. Makanya si anak kecil ini yang diminta untuk mencium tangan yang tua. Padahal kalau mau diluruskan, maka yang tua ini yang mencium tangan anak-anak yang kecil. Karena apa? Karena yang benar, mencium tangan yang diperbolehkan, yang benar adalah lil mahabbah, sebagai bentuk rasa cinta. Bukan sebagai bentuk ta'zim. Dan insyaallah nanti kalau kita membahas tentang adab dalam masalah mencium, insyaallah kita bahas. Ini contoh bahwasanya mengajarkan adab butuh ilmu. Baik, kita masuk pada bab yang ketiga, al-babu tsalits. Fi hifdzil lisani minal hasaidi wal atham. Bab yang ketiga, dalam penjagaan lisan ini dari hasaid. Yang dimaksud dengan hasaid, yang ini merupakan ungkapan nabawi dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hasaid adalah al-kalam alladzi la naf'a fi, yaitu ungkapan, perkataan yang tidak ada kemanfaatannya sama sekali padanya. Ini tidak diistilahkan dengan hasaid. Yang hasaid ini, hasaidul lisan,
itu ternyata merupakan perkara yang sangat banyak menyungkurkan manusia ke dalam neraka. Ketika Rasulullah SAW dimintai wasiat oleh Mu'adz bin Jabal, maka di antara wasiatnya adalah kuffa 'alaika hadza, tahan mulutmu ini, cegah mulutmu ini dari ungkapan, dari berbuat, berkata-kata yang tidak ada kemanfaatan. Nah, makanya Mu'adz kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anahnu mu'akhaduna bima natakallamu bi, apakah kami ini akan dihukum dengan sebab ucapan yang kami ucapkan? Maka Nabi SAW kemudian secara tegas mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, celaka kamu kalau tidak memahami hal ini wahai Mu'adz. Wa hal yaqubun nas ala wujuhihim fin nari illa hasaidu alsinatihim, tidaklah menyungkurkan manusia wajah-wajah mereka ke dalam neraka, tidaklah tersungkur manusia ini ke dalam neraka dengan wajah-wajah mereka itu, illa hasaidu alsinatihim, kecuali dikarenakan apa? Dikarenakan buah dari perkataan mereka sendiri, dari perkataan-perkataan yang meluncur melalui lisan tanpa ada kemanfaatan. Nah, demikian pula disebutkan dalam bab ini wal atham, bab penjagaan lisan dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan dari dosa-dosa. Kalau hal yang tidak bermanfaat saja kita dituntut untuk menjaga lisan ini, apalagi dari ungkapan-ungkapan yang terkandung padanya dosa. Makanya Nabi SAW berikan bimbingan yang sangat jelas bagi kita terkait masalah lisan. Naam, yang insyaallah ta'ala akan kita bahas hadis-hadis yang banyak dalam masalah ini pada bab yang kita pelajari ini. Naam, kita baca dulu poin pertama dari bab ini. Karena perkara lisan ikhwan memang perkara yang sangat penting. Lisan merupakan salah satu anggota tubuh kita yang menjadi pioner, menjadi yang terdepan ketika menghadapi setiap masalah. Makanya dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengkhabarkan, di setiap paginya anggota-anggota tubuh kita ini tunduk kepada lisan. Kemudian mereka mengatakan, ittaqillaha fina, in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Wahai lisan, bertakwalah kamu terkait urusan kami. Nah, tangan, kaki, hidung, mata, anggota tubuh semuanya tunduk kepada lisan dan mengatakan, wahai lisan, bertakwalah kamu terkait urusan kami. Karena sungguh apabila engkau lurus, maka kami pun ikut lurus dan selamat. Namun apabila engkau melenceng, menyimpang, maka kami pun ikut akan menyimpang dan terkena getah dan dampak buruknya. Dan ini jelas, seorang melakukan kebohongan, nah ketika dihukum, ya anggota tubuh yang lain yang kena pukulan. Nah, anggota tubuh yang lain ikut merasakan derita hukuman. Nah, dan kelak di akhirat pun demikian, tidak hanya lisan saja yang dihukum ketika diazab di hari kiamat, tapi semua anggota tubuhnya ikut mendapatkan hukuman. Nah,
Dan lisan memiliki kaitan sangat erat dengan qalbu manusia. Maka yang memperbaiki lisan termasuk salah satu upaya memperbaiki qalbu kita. Menjaga lisan termasuk upaya untuk kita menjaga qalbu kita. Karena lisan dialah yang mengungkapkan apa yang ada di hati kita. Nah, dia mengungkapkan apa yang ada di hati kita. Maka kalau lisan itu terjaga, menunjukkan orang hatinya ini dia apa? Dia bagus. Nah, maka dalam bab pertama atau dalam fasal pertama pada bab ketiga ini Syekh hafizahullah taala memberikan fasal wujubu hifdzil lisan. Wajibnya menjaga lisan. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatum fa ulaika humudz zalimun. Perhatikan ayat yang ke-11 dari surat Al-Hujurat ini. Allah Subhanahu wa taala pertama kali memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Dan kaidah untuk kita semua, setiap membaca ayat di dalam Al-Quran kok yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu, maka siapapun itu yang mengaku sebagai mukmin maupun mukminah hendaknya bersiap-siap, pasang telinga, pasang hati untuk mendengarkan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala firmankan berikutnya. Karena mesti perkara yang akan disebutkan setelah panggilan tersebut itu merupakan konsekuensi dari keimanan. Apakah itu bentuknya berupa perintah yang harus kita tunaikan, ataukah bentuknya berupa larangan yang harus kita tinggalkan? Mesti itu. Dan di sini Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin. Setelahnya berisi larangan. Jangan sampai suatu kaum dia merendahkan kaum yang lain. Merendahkan, menghina, mengejek. Karena makna as-sukhriyah adalah al-ihtikar wal istihza, yaitu merendahkan, mengecek. Jadi makna larangan Allah la yaskhar qaumun min qaumin itu berarti apa? Jangan sampai suatu kaum merendahkan, mengecek kaum yang lain. Bentuknya bagaimana? Bentuknya dengan semua bentuk ungkapan dan ucapan. Karena biasanya ejekan ya dengan berupa ucapan, cibiran, nyinyiran dan seterusnya. Nah, dan ini adalah perkara yang haram sebagaimana nas dalam ayat ini karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Jangan sampai suatu kaum mengejek kaum yang lain karena bisa saja kaum yang mereka ejek itu ternyata lebih bagus dari dirinya. Demikian pula jangan sampai wanita mengejek wanita yang lain, mengejek, menghina, merendahkan. Jangan sampai. Sebab bisa saja para wanita yang direndahkan, diejek tersebut itu ternyata lebih bagus daripada
wanita-wanita yang mengejeknya. Di sini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang mawas diri. Karena biasanya mengejek itu muncul disebabkan seseorang mengangkat diri sendiri, memuliakan dirinya dan merendahkan pihak lain. Padahal kemuliaan, kebaikan itu seseorang tidak bisa mengetahuinya secara hakiki, apalagi kebaikan, keburukan, kemuliaan orang lain. Dan juga karena kebaikan dan kemuliaan itu masih bisa diwujudkan selama seorang masih hidup. Dan penentuan itu bergantung dengan akhirnya. Bagaimana dia mengakhiri kehidupan di dunia ini. Sehingga tidak boleh, bagaimanapun juga, bahkan tidak boleh untuk merendahkan, mengejek orang-orang yang sangat hina di matanya sekalipun, pencuri misalnya. Taib, ini sukhriyah. Jangan sampai seorang mengejek orang lain karena bisa saja yang diejek itu ternyata lebih bagus dari dirinya. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, setelah menjelaskan bahwasanya di antara hak kaum mukminin yang satu dengan yang lainnya adalah untuk mereka tidak saling mengejek, tidak saling menghina dengan semua bentuk ucapan. Demikian pula dengan semua bentuk perbuatan, misalnya dengan mengejek, menggunakan mimik muka yang buruk, melet-melet, atau dengan apa? Dengan gerakan-gerakan tangan dan seterusnya, yang padanya tahqiril lil muslim, yaitu perendahan, mengolok-olokkan terhadap saudaranya sesama muslim. Kata beliau, wa huwa dalun ala ijabis sakhiri bi nafsihi, dan hal tersebut menunjukkan tentang ujubnya orang yang mengejek itu terhadap diri sendiri. Karena seorang ketika mengejek orang lain, menghina, mencibir, itu diantara hal yang menunjukkan orang ini sedang bangga terhadap diri sendiri. Wa asa an yakuna al-maskhuru bihi khairan min as-sakhir kama huwa al-ghalibu wal waqi'. Dan bisa saja orang yang diejek itu ternyata lebih bagus daripada yang mengejek, sebagaimana itu merupakan hal yang mayoritas terjadi dan faktanya. Kenapa? Karena orang yang mengejek itu sudah buruk dengan perbuatan mengejeknya, sehingga buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan walaupun dia ahli ibadah, karena kalau seorang ahli ibadah kemudian masih pada dirinya kebiasaan mengejek, menghina, merendahkan orang lain, ini musibah. Menunjukkan ibadah yang dia lakukan belum ada efek positif terhadap diri. Kenapa? Perhatikan kalimat Imam As-Sa'di yang sangat bagus. Kata beliau, fa inna sukhriyah la taqa'u illa min qalbin mumtali'in min masawi'il akhlaq mutahallin bi kulli khuluqin dzamim. Karena sesungguhnya perbuatan sukhriyah, ya perbuatan sukhriyah, yaitu apa tadi sukhriyah? Ihtikar, merendahkan orang lain, kemudian istihza, mengolok-olok, mengejek orang lain. Nah, perbuatan ini tidaklah akan terjadi kecuali muncul dari hati yang penuh dengan akhlak-akhlak yang buruk, yang dipenuhi dengan akhlak-akhlak tercela. Maka dari sini sangat penting bagi kita untuk apa? Untuk membasmi sifat-sifat suka mengejek. Makanya butuh ta'awun di sini di antara para ummahat, para orang tua, para aba, untuk menanamkan sifat ini agar anak-anak jauh dari apa?
dari perbuatan suka ejek-ejekan satu sama lain. Nah, jangan seorang mengatakan biarlah itu anak-anak, jangan. Ketika kita tahu dalam kondisi apapun mendengar mereka mengejek satu sama lain, tegur. Nah, dan itu sebagai sarana pendidikan. Karena mesti anak-anak akan melalui masa-masa ini, mesti. Ketika mereka bermain dan yang lainnya akan melalui masa-masa ini. Kenapa? Karena anak-anak akan melalui masa di mana mereka akan mengangkat diri dan berusaha merendahkan lawan, merendahkan pihak lain, apalagi sedang marah, sedang berdebat. Dan di situ pentingnya untuk kemudian menanamkan, diingatkan. Jangan dibiarkan. Dan jangan sampai seseorang pada hal seperti ini hanya menganggap ini bukan anakku. Saya berharap anggap semua anak-anak ahli sunnah anak-anak kita semua. Anak-anak kita semua ketika kita menemui sesuatu yang tidak benar, berusaha untuk menegur. Karena mereka adalah anak-anak kita semua. Berharap mereka itu akan meneruskan perjuangan kita di dalam dakwah ini. Ketika kita telah meninggalkan dunia ini, kemudian meninggalkan bibit-bibit yang bagus, meninggalkan hasil upaya yang bagus, maka ini sungguh peninggalan yang sangat menggembirakan. Kita kembali kepada perkataan Imam Sa'di. Ternyata sukhriyah ini, sifat suka mengejek ini, tidak akan muncul kecuali dari apa? Dari hati yang penuh dengan akhlak yang buruk. Makanya Nabi SAW tegaskan, bihasbi mri'im minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukup untuk seorang dikatakan buruk ketika dia merendahkan saudaranya muslim. Dengan perbuatan dia merendahkan muslim, cukup untuk dia masuk dalam kategori seorang yang jelek. Lihat. Maka penting adab ini dikedepankan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Allah Subhanahu wa taala berikan larangan yang kedua, yaitu wala talmizu anfusakum. Maksudnya jangan sebagian kalian melakukan lams terhadap sebagian yang lain. Al-lams ini biasanya diwujudkan dalam bentuk qaul, dalam bentuk ucapan. Sedangkan hamz yang dalam surat Al-Humazah itu biasanya dalam bentuk perbuatan. Jangan kalian mencela, mencibir juga. Ini maknanya hampir sama. Kalau tadi sukhriyah itu intinya apa? Perendahan dan mengolok-olok. Sekarang kalau lamas, wala talmizu ay la ya'ib ba'dukum ala ba'din, yaitu berisi celaan. Celaan dengan menggunakan lisan. Dan Allah Subhanahu wa taala ungkapkan wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri-diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Karena kaum mukminin satu sama lain itu adalah ibarat satu tubuh. Maka seakan-akan celaan dia kepada saudaranya itu mengenai diri sendiri, sehingga diungkapkan larangan tersebut dengan ungkapan wala talmizu anfusakum. Padahal maksudnya adalah jangan kalian mencela sebagiannya kepada sebagian yang lain. Kemudian
wala tanabazu bil alqab, jangan kalian saling melempar dengan lakop-lakop yang buruk, dengan julukan-julukan yang buruk. Naam, memberikan lakop kepada temannya dengan lakop yang jelek untuk bahan ejekan. Ini masuk dalam larangan wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Nah, sungguh buruk. Nah, ismul fusuq ba'dal iman, yaitu mengganti nama yang sudah bagus setelah beriman. Nah, dengan apa? Dengan nama yang menunjukkan kefasikan. Taib, demikian pula mengganti amalan-amalan setelah dia diberi anugerah keimanan, ternyata malah dia di dalam menjalani hal tersebut dia ubah, dia lakukan amalan-amalan kemaksiatan dan kefasikan. Taib, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Nah, sungguh buruk penamaan-penamaan kefasikan setelah keimanan, dengan memberikan julukan-julukan yang jelek padahal dia seorang mukmin. Taib, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan siapa saja yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berikan dorongan kepada siapapun itu yang terjatuh dalam kesalahan untuk bertobat, dan ancam orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan apabila tidak mau bertobat. Karena manusia terbagi menjadi dua terkait mereka-mereka yang melakukan suatu kesalahan. Yang pertama, seorang yang melakukan kesalahan, berbuat kezaliman, kemudian dia bertobat, maka dia orang yang beruntung, karena tobat sebab keberuntungan. Yang kedua, seorang yang melakukan kesalahan, berbuat kezaliman tapi tidak bertobat, dan inilah orang-orang yang celaka. Maka ungkapan sebagai penutup ayat ini, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, sebenarnya terkandung padanya celaan yang sangat kuat, dan juga terkandung padanya ancaman bagi orang-orang yang tidak mau bertobat setelah melakukan suatu perbuatan maksiat atau perbuatan kezaliman. Nah, ayat ini termasuk di antara ayat pokok terkait masalah adab dalam menjaga lisan. Kita bisa menarik kesimpulan dari ayat ini, larangan kita untuk mengolok-olok, merendahkan orang lain dengan lisan kita. Demikian pula larangan untuk mencela orang lain dengan lisan kita. Kemudian juga larangan memberikan lakop-lakop, memberikan julukan-julukan yang jelek kepada orang lain, dan ini semuanya amalan lisan. Kemudian qala Allah Ta'ala, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Naam, Allah Subhanahu wa taala katakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti perkara yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Jangan menceburkan diri pada hal-hal yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Jangan berkomentar. Jangan menyanggah. Jangan demikian pula memberikan pandangan-pandangan pada hal yang kita tidak memiliki ilmu padanya. Kenapa? Karena kata Allah, inna sam'a wal basara wal fuad, karena sungguhnya pendengaran,
penglihatan dan hati, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu ulaika kana anhu mas'uda. Nah, di sini dibawakan untuk bimbingan bagi kita semua bahwasanya seseorang harus membangun apa yang dia ucapkan itu di atas bayyinah. Ketika mau berucap, ketika mau berkomentar, hendaknya dibangun di atas ilmu. Jangan ikuti perkara yang kita tidak memiliki ilmu padanya. Nah, jangan mudah seseorang untuk melontarkan komentar, melontarkan ungkapan pada hal-hal yang dia betul-betul dia belum betul-betul yakin, belum membangunnya di atas ilmu. Dan ini merupakan bentuk kehati-hatian yang dibimbingkan atas setiap muslim. Wa qala Allah Ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ayat yang ketiga yang dibawakan pada fasal ini, ayat di surat Qaf. Allah Subhanahu wa taala katakan ma yalfidhu min qawlin. Tidaklah anak Adam itu melafazkan suatu ucapan pun illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya raqibun atid, malaikat yang mencatat amalan-amalan dia. Nah, ayat ini termasuk di antara ayat yang sangat penting untuk kita ingat dan dijadikan pedoman ketika memilih-milih kalimat. Ingat, ketika kita mau berucap, ada malaikat yang akan mencatat. Ma yalfidhu min qaulin. Nakirah dalam bentuk nafi, menunjukkan umum, berarti semua ucapan kita itu dicatat. Semua ucapan kita dicatat. Bayangkan kalau kita dalam keseharian kita, ucapan-ucapan kita direkam. Coba sesekali ketika ingin mengecek, coba rekam ucapan-ucapan kita dari semenjak bangun tidur sampai tidur lagi. Direkam coba. Kemudian didengarkan kembali. Kira-kira bagaimana nilai yang akan kita dapat. Dan itu terus-menerus dilakukan oleh para malaikat semenjak seorang hamba itu mukallaf. Semenjak ditulis amalan-amalannya. Bahwasanya tidak akan ditinggalkan satu kalimat pun yang keluar dari lisannya kecuali dicatat oleh para malaikat. Illa ladaihi raqibun atid. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, ay muraqibun lahu hadirun lihalih, senantiasa mengawasi dan hadir di situ mengetahui kondisi dia. Maka hendaknya kita jaga kalimat-kalimat ini jangan sampai keluar kecuali hal-hal yang kita bisa senang ketika mendengarnya kelak, ketika kita melihat catatan-catatan para malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kemudian hadis untuk dihafal, hadis yang insyaallah pendek dan semuanya sudah menghafalnya, tapi dihafal, disetorkan. Dan kalau ayatnya dihafal itu juga sangat bagus. Apalagi yang sudah menghafal suratnya, jangan dibiarkan melewat. Kalau sudah mencapai surat Al-Hujurat, ketika dapat suatu ayat untuk istinbat, dibaca lagi. Kemudian berusaha untuk mengeluarkannya. Untuk mengambil. Karena apa? Upaya untuk mengambil dalil dari apa yang telah dihafal itu butuh latihan. Butuh latihan. Tidak semua orang yang telah menghafal Al-Quran mampu untuk mengeluarkan dalil-dalil ketika dituntut. Karena dibutuh latihan. Maka ketika kita sudah menghafal suatu surat, misalnya sudah hafal surat Al-Hujurat, satu ayat yang barusan kita ambil dalam fasal ini dibaca. Kemudian dilafadzkan. Ketika ada setoran maka disetorkan. Ini akan
melatih kita dalam berdalil. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, rawahul Bukhari wa Muslim. Ini bimbingan yang tegas dan jelas bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berucaplah yang baik atau diamlah. Pilihannya hanya dua kalau seorang ingin selamat. Pilihannya hanya dua bagi orang yang betul-betul memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhir. Yaitu yang pertama, dia berucap yang baik. Berucap yang baik. Nah, berucap yang baik yaitu hal-hal yang diperintahkan di dalam syariat kita, seperti nasihat, ucapan-ucapan yang terkandung padanya pujian untuk Allah, ucapan-ucapan yang terkandung padanya zikrullah, ucapan-ucapan yang ketika diucapkan menjadikan saudaranya sesama muslim bergembira, semakin bersemangat di dalam ibadah, dan seterusnya. Dari bentuk-bentuk ucapan yang baik. Kemudian pilihan yang kedua, kalau tidak mampu berucap yang baik, maka pilihannya hanya satu, yaitu liyasmut, diamlah. Kenapa? Karena tidak ada kemanfaatan pada ungkapan selain ungkapan yang baik. Karena berarti ungkapan itu buruk, harus ditinggalkan. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa hadzal hadits sharihun fi annahu yanbaghi alla yatakallama illa idza kana al-kalamu khairan wa huwa alladhi dhaharat maslahatuh. Hadis ini merupakan bimbingan yang sangat tegas bahwa sepantasnya bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk tidak berucap kecuali ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu yang bagaimana? Yaitu ucapan yang kuat sisi kemaslahatannya. Ini kriteria suatu ucapan dikatakan khair, yaitu alladzi dhaharat maslahatuh, yaitu yang kemaslahatannya lebih kuat. Seorang ibu menghardik anaknya, dan dia melihat padanya kemaslahatan yang besar. Kenapa? Karena memang butuh untuk dihardik, butuh untuk dimarahi, butuh untuk diberikan penekanan. Maka ini masuk dalam ucapan baik. Bukan maksudnya ucapan baik itu harus selamanya ucapan yang lembut, tidak. Terkadang ucapan keras itu dibutuhkan. Terlebih lagi dalam pendidikan, dalam pengajaran kepada anak-anak yang suka membangkang. Yang menjadi patokan tadi, perhatikan masalah. Kalau kita berucap padanya kemaslahatan lebih besar, maka itu masuk dalam ucapan yang baik yang kita diperintahkan untuk berucap. Tapi ucapan walaupun lembut, ketika tidak ada kemaslahatan padanya, maka tidak perlu berucap. Ucapan lemah lembut di telepon tapi isinya ghibah, namimah, lirih satu sama lain, ngobrol bagus, ketawa-ketawa, tapi ternyata isinya ghibah dan namimah, maka ini ungkapan buruk yang wajib seorang diam dan berhenti darinya. Kemudian hadits yang terakhir, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sifat-sifat keislaman yang mana yang paling utama?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Siapa saja yang kaum muslimin itu selamat dari lisan dan tangannya. Hadis ini bimbingan bagi kita semua kalau ingin menjadi muslim yang utama. Untuk bisa menjadi muslimah yang utama, maka perhatikan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis singkat ini. Nah, di antara sifat utama dalam Islam yang siapa saja berhias dengannya maka dia akan menjadi seorang yang utama, yaitu ketika dia betul-betul menjaga lisan dan anggota tubuhnya dari menyakiti saudara-saudaranya kaum muslimin yang lain. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa saja yang kaum muslimin itu selamat dari keburukan lisannya, maka dia termasuk muslim yang utama. Jika dia wanita, maka dia muslimah yang utama. Demikian pula siapa saja yang kaum muslimin selamat dari keburukan tangannya. Nah, lisan dan tangan kita harus dijaga, jangan sampai keburukannya mengenai orang lain. Lisan baik itu dengan namimah atau ghibah atau celaan atau cacian. Nah, maka itu perkara-perkara yang dilarang. Jadi pada fasal yang pertama ini dorongan secara umum bagi kita untuk betul-betul menjaga lisan ini. Karena sekali lagi perkara lisan perkara yang tidak ringan. Nah, perkara lisan itu butuh pembiasaan. Seorang sudah terbiasa asbunas plak, dalam istilahnya asal bunyi asal jeplak. Pokoknya setiap ada perkara dia ingin komentar. Setiap ada sesuatu hal dia ingin ikut terjun memberikan perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapannya. Nah, asal bunyi, asal jeplak. Maka ini butuh seorang berusaha keras. Nah, menahan lisan. Ditahan lisan. Nah, untuk dijaga. Ketika ingin bunyi maka diingat. Nah, bunyinya dia dengan ucapan-ucapan tersebut apakah bermaslahat? Kalau bermaslahat maka ucapkan. Tapi ketika tidak ada maslahat atau bahkan ada padanya mafsadah maka tahan. Bi'idznillah tabaraka wa ta'ala, ketika seorang mampu mengupayakan ini akan tercapai kebaikan yang banyak. Betapa banyak kerusakan di muka bumi ini, rusaknya hubungan persaudaraan, bahkan rusaknya hubungan suami istri. Nah, itu diantara sebabnya karena tidak mampu untuk menjaga lisan. Tidak mampu untuk menjaga lisan. Nah, dan penjagaan terhadap lisan menunjukkan ketinggian adab pemiliknya. Nah, terlebih lagi para wanita. Nah, untuk betul-betul menjaga lisannya terkait dengan perkara suaminya. Nah, terkait perkara suaminya. Dalam bertutur kata, dalam berbicara hendaknya betul-betul dijaga. Dulu wanita-wanita para salaf ketika mereka berbicara kepada suami-suami mereka, nah, diungkapkan dan diibaratkan seperti mereka bicara kepada para penguasa, para raja. Nah, dan ini menunjukkan ketinggian adab pada para wanita. Maka pesan juga bagi para ummahat, nah, untuk menanamkan hal ini kepada anak-anak didik kita, kepada para banat, kepada anak-anak. Nah, secara keseluruhan terkait masalah perkataan, sering hendaknya ditegur apabila ada hal-hal yang keluar dari jalur, ada hal-hal yang buruk, ditegur.
Nah, kita hendaknya ta'awun, bahu-membahu dalam hal ini. Taib. Karena kita alhamdulillah telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa berkumpul, untuk bisa berada pada satu komunitas, untuk berupaya menegakkan sunnah Rasul, menghindar dari kebid'ahan-kebid'ahan yang begitu banyak di tengah-tengah masyarakat. Nah, kerusakan baik itu melalui media-media sosial atau yang lainnya. Kemudian kita bisa berkumpul, maka butuh untuk saling ta'awun, butuh saling bahu-membahu, saling menguatkan untuk semakin bertambah kebaikan. Semakin bertambah kebaikan. Nah, biidznillah apabila ada ta'awun, ada saling bahu-membahu, karena itulah yang dituntut antara muslimah satu dengan muslimah yang lain, akan tercapai kebaikan yang besar. Jangan sampai terkecoh dengan syaitan sehingga satu dengan yang lainnya saling berupaya mencari aib, saling berupaya untuk menjatuhkan. Ini tidaklah ada kemanfaatan sama sekali. Ini hanya akan memperburuk dan mendolimi diri sendiri, karena sesungguhnya seorang ketika perbuatannya demikian, ya dia sedang mendolimi diri sendiri. Maka butuh sekali lagi usaha kuat dari kita semua untuk semakin mengupayakan kebaikan. Mulai dari diri-diri kita, kemudian anak-anak kita, kemudian orang-orang di sekitar kita. Dan juga saya nasihatkan sebelum kita tutup majelis ini, di awal pembelajaran ini, karena baru mulai setelah libur lumayan panjang, untuk lebih dalam semangat, lebih dalam tekad dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita kejar? Kalau bukan ketinggian derajat di sisi Allah. Dan di antara kriteria ketinggian derajat itu ya dengan ilmu din. Kalau mengejar dunia, mengejar dunia sudah begitu banyak saingan. Itu pun hasilnya sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dalam artian masing-masingnya seandainya memang ditetapkan segitu rezekinya, tidak akan bertambah walaupun dia mengejar sampai ujung dunia. Dan di sana ada hal penting untuk kita upayakan, yaitu ketinggian derajat di sisi Allah dengan ilmu dan iman. Maka terkait masalah melajari ilmu din, hendaknya kita lebih bersemangat lagi setelah melewati Ramadan kemarin. Kita harus jadikan sebagai apa? Sebagai sarana untuk berubah lebih bagus. Taib harus dibedakan sebelum melalui Ramadan dan setelah Ramadan. Hafalan diperbagus yang sudah menghafal Al-Quran, berapapun bagiannya, maka itu disimpan, karena itu diantara hal yang menjadi penentu keutamaannya kelak di sisi Allah. Demikian pula yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, jangan surut, harus semakin bersemangat. Karena dalam menuntut ilmu jangan sampai seorang ingin menutupi kekurangannya. Ini malah buruk sehingga akhirnya dia tidak belajar, karena tidak ingin diketahui kalau dirinya belum bisa. Jangan. Bahkan kalau memang belum bisa, tunjukkan, beritahu gurunya, saya belum bisa, sehingga bisa untuk diajari. Karena yakin tidak ada seorang pengajar pun yang akan yang akan merendahkan siapa yang belajar kepadanya, tapi akan berusaha untuk biar bisa, akan diusahakan bagaimana biar bisa. Karena sungguh akhwan atau akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara mendasar untuk kita ilmui dan para ummahat ilmui setelah adab Al-Quran, sehingga dia bisa mentalkin putra-putrinya, terutama Al-Fatihah,
mentalkin dengan benar. Tentunya dia bisa mentalkin dengan benar setelah dia benar. Setelah dia bisa melafadzkan ayat-ayat dengan benar. Dan itu semua butuh belajar. Apalagi yang mungkin sudah terlanjur dulu belajarnya keliru dalam pengucapan huruf-huruf. Ini butuh meluruskan, dan meluruskan lisan yang sudah bengkok, sudah salah dalam mengucapkan suatu huruf, itu butuh lebih besar, lebih ekstra usahanya. Berbeda dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil kalau sudah mendengar suara, diperdengarkan suara yang bagus, mereka akan mengikuti biidznillah. Tapi orang tua butuh, kalau sudah mengucapnya sudah salah, membenarkannya harus lebih besar usahanya. Tapi tidak boleh menyerah. Jangan menyerah, tetap berupaya untuk apa? Untuk agar bisa masuk dalam deretan yang mahir bil Quran, mahir dalam membaca Al-Quran. Diiringi dengan mempelajari yang lain dari akidah yang benar, kemudian hukum-hukum syar'i yang benar, di majelis-majelis ilmu kita. Selama ada kemudahan, selama ada kesempatan, jangan disia-siakan. Untuk apa? Untuk menghadiri majelis ilmu. Taib, barakallahu fikun. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan taufik kepada kita semua pada semua kebaikan. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.